Pemirsa, sebuah bus pariwisata terbakar diduga akibat korsleting kabel listrik yang melintang di jalan. Api membesar di bagian atap bus membuat supir panik dan memadamkan api dengan alat seadanya. Api menyala dan mengeluarkan asap dari sebuah bus pariwisata yang terbakar pada bagian atap. Peristiwa ini terjadi saat bus melintas tepat di sebelah rumah dinas Gubernur Sumatera Utara di Jalan Sudirman, Kota Medan. Pengemudi bus panik lalu keluar dan mencoba memadamkan api dengan pasir dan tanah, namun api tetap menyala. Sementara itu, akibat kebakaran, lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan. Kebakaran diduga akibat korsleting kabel listrik yang melintang di jalan. Lalu percikan api menyambar ke mesin pendingin yang berada di atap bus. Tadi pas lagi lewat tadi mobilnya, tiba-tiba ada korslet di atas mobil itu, Bang. Jadi tiba-tiba muncul api. Nah, jadi kernetnya datang naik ke atas, untuk mematikan tidak bisa. Api dapat dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran Kota Medan diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Diduga gagal menyalip kendaraan di depannya dan terperosok dalam tanda bekas galian pipa Pertamina, sebuah truk tangki BBM Pertamina menabrak sebuah klinik dan apotek di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibatnya truk rusak parah, bangunan klinik juga rusak parah dan seorang pengendara motor sempat tertabrak truk tangki. Sebuah truk tangki bermuatan BBM milik Pertamina menabrak sebuah klinik dan seorang pengendara motor di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Diduga truk tangki yang dikendarai oleh Hilman Antonio ini berusaha menyalip truk di depannya, namun karena terperosok ke dalam galian, truk akhirnya menabrak sebuah klinik dan apotik serta seorang pemotor. Akibat kejadian ini, truk tangki mengalami kerusakan pada bagian depannya, sementara bangunan klinik dan apotik juga mengalami kerusakan parah karena sebagian kepala truk tangki masuk ke dalam klinik dan apotik. Pas saya mau keluar dari sini mau pulang ke rumah dulu, tiba-tiba truk tangki udah ada di posisi kanan, udah mau masuk ke apotek ke sini. Alhamdulillah saya bisa menghindar, saya agak mundur sedikit. Ini digulingkan, saya langsung lari ke belakang. Polsek Manonjaya dan unit Gakum Satlantas Polres Tasikmalaya Kota langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi di TKP. Ada truk di depan dan ingin menyalip. Namun di truk yang ada di depan agak ke tengah ataupun tidak memberi jalan yang mengakibatkan truk Pertamina ini buang kanan dan masuk ke jalur lumpur ataupun jalur tanah dan akhirnya hilang kendali. Lalu setelah masuk jalur tanah dia hilang kendali ke kanan dan akhirnya menabrak apotik klinik ataupun klinik Cito Farma ini. Kasus kecelakaan ini kini masih penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Tasikmalaya Kota. Seorang pekerja bangunan yang memasang rangka baja tewas tertimpa reruntuhan bangunan yang ambruk. Proses evakuasi jenazah korban yang terjepit di reruntuhan lantai 2 bangunan berlangsung dramatis. Tim Basarnas Palembang berusaha mengevakuasi jasad pekerja atap rangka baja Epriadi 38 tahun yang tewas karena tertimpa reruntuhan bangunan. Dengan menggunakan tandu dan tali, tim Basarnas menurunkan korban melalui atap rumah tetangga bagian belakang. Jenazah kemudian dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Mendapat kabar tentang nasib naas tersebut, istri korban menangis histeris. Kejadian bermula saat korban bersama rekannya memasang atap rangka baja di sebuah rumah yang sedang direnovasi di Jalan Sukabangun 2, Sukarami, Palembang. Tiba-tiba dinding batu rumah runtuh dan menimpa korban dari belakang hingga terjepit. Kita evakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Seperti apa kondisi korban dan punggungnya yang tertimpa balok di atas. Untuk kronologis kejadian seperti apa Pak? Bisa menyebabkan roboh tadi? Kronologis kejadian itu mereka sedang bekerja. Satu pekerja lainnya berhasil selamat dan mengalami luka, sementara jenazah Epriadi diserahkan ke pihak keluarga untuk segera dimakamkan.
Lansia di Bogor, Jawa Barat tewas terseret arus sungai usai mencari pakan ternak. Jasad korban ditemukan sehari kemudian. Dengan cara menyelam, tim SAR gabungan mencari seorang pria lansia yang dilaporkan hilang pada hari Minggu. Korban bernama Uzum, 72 tahun, terseret arus saat menyeberangi sungai Cigede di Kabupaten Bogor setelah mencari pakan ternak. Jasad korban pun ditemukan pada Senin siang 1 km dari lokasi korban terseret dan tersangkut di sela-sela bebatuan di dalam sungai. Alhamdulillah hari ini tadi kita sudah melakukan titik awal yang di Jembatan Janggal, kita melakukan penyelaman di titik yang kedua, masih tepatnya di Janggal juga. Alhamdulillah korban ini kita ketemukan dengan kondisi meninggal dunia. Awal si korban ini sedang mau pulang mencari pakan hewan, setelah dia turun di sungai ada air yang sangat deras. Untuk hari ini dari BPBD mungkin bergabung dengan teman-teman Basarnas. Di titik sini ada 3 penyelam, 2 dari BPBD, 1 dari teman-teman Basarnas. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk disolatkan dan dimakamkan. Pemirsa, hujan deras membuat permukiman warga di Kebonpala, Jakarta Timur kembali terendam banjir. Banjir juga melanda 3 kecamatan di Kota Tangerang, Banten. Warga di bantaran Kali Ciliwung, Kebonpala, Jakarta Timur, Senin dini hari terpaksa tidur di depan rumahnya. Pasalnya, sejak tengah malam, banjir kiriman dari Bogor sudah merendam permukiman. Warga masih memilih bertahan meski ketinggian air sudah mencapai lebih dari 1 meter. Warga baru bersedia dievakuasi jika ketinggian air mencapai 2 hingga 3 meter. Kita dapat kabar tadi ya jam 4 sore dari PBD juga. Kenaikan air dari 10.30 dan sampai saat ini pun masih naik terus. Banjir juga menggenangi ratusan rumah dan pertokoan di 3 kecamatan di Kota Tangerang, Banten. Di Jalan Raya Regensi Priuk, ketinggian air berkisar antara 30 sampai 100 cm. Warga yang ingin melewati banjir terpaksa menaiki perahu karet BPBD Kota Tangerang. Banjir terparah ada di 10 titik akibat meluapnya Kali Leduk. Ini pompa yang berfungsi sekarang ada 5, ya. Dari 6, 1 masih mati karena pompa panelnya masih kerendam air. Mudah-mudahan nanti kalau sudah mulai surut, kita tambah pompa mobile juga. Ada 260 kepala keluarga yang rumahnya terimbas banjir. Warga berharap Pemkot terus bekerja menangani banjir yang kerap menjadi langganan di kawasan tersebut. Pemirsa, 1 keluarga di Kabupaten Pesisir Barat meninggal dunia setelah rumahnya tertimpa longsor. Longsor terjadi usai hujan deras mengguyur sepanjang hari Minggu kemarin. Tim SAR gabungan bersama warga mengevakuasi jenazah 3 korban longsor di Desa Pekon, Kecamatan Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Korban merupakan 1 keluarga yang merupakan pasangan suami istri dan anak. Saat kejadian longsor, korban diduga tengah tertidur di dalam rumah. Jenazah korban ditemukan setelah 4 jam melaksanakan pencarian dengan alat seadanya. Oleh keluarga, ketiga jenazah korban longsor segera dimakamkan di Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah. Akibat dari tertimbun rumah itu ada 1 keluarga, 3 orang yang meninggal dunia. Dan 1 yang bernama Ade, 2 istri sama anaknya yang meninggal dunia. Sekarang dalam evakuasi untuk dimakamkan di Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah. Longsor terjadi usai hujan deras mengguyur wilayah pesisir barat. Dari pesisir barat Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Usai kasus pencoretan nama Sulastri Irwan viral dari calon siswa Bintara Polri, Kapolda Maluku Utara meminta maaf. Sulastri yang merupakan anak seorang petani bahkan mendapatkan ranking 3 saat ujian. Akhirnya kembali lolos menjadi calon siswa Bintara Polri. Tangis haru lepas atas rasa lega dan bahagia Sulastri Irwan, seorang anak petani yang kini kembali lolos menjadi calon siswa Bintara Polri. Nama Sulastri sebelumnya dicoret dari daftar calon siswa Bintara Polri gelombang 2 tahun 2022 atas dasar faktor usia.
Padahal Sulastri telah mengikuti proses administrasi, seleksi ujian dan berada pada peringkat 3 hingga mengikuti kegiatan apel selama 1 bulan di Polda Maluku Utara. Hilangnya nama Sulastri kemudian digantikan oleh Rahima Melani Hanafi yang disebut-sebut sebagai seorang keponakan dari perwira berpangkat AKBP di Polda Maluku Utara. Atas kejadian yang menimpa Sulastri, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Midi Siswoko meminta maaf. 2011 menyampaikan permintaan maaf pada rekan-rekan media, masyarakat Maluku Utara, dan terkhusus untuk Mbak Sulastri sampai viral seperti ini ya. Kemudian selanjutnya dengan beberapa pertimbangan dan diskusi kita dengan Mabespori, kita sampaikan di sini untuk Mbak Sulastri dan Mbak Rohimah dinyatakan lulus. Kapolda juga mengaku teknis perekrutan jalur khusus atau Bokumsus tenaga kesehatan oleh bidang SDM Polda Maluku Utara merupakan kesalahan, sehingga menurutnya dirinya lah yang harus bertanggung jawab. Putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep mengalami kejadian lucu saat terbang ke Surabaya. Koper miliknya justru tiba di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep mengalami kejadian lucu saat terbang ke Surabaya. Koper miliknya justru tiba di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Cerita ini ia sampaikan melalui unggahan di akun Twitternya. Ia terbang ke Surabaya menggunakan Batik Air, namun justru koper miliknya dikirim ke Bandara Kuala Namu. Kurang dari 24 jam kemudian, Kaisang menyampaikan bahwa kopernya sudah tiba dengan selamat di Surabaya. Kaisang juga mengunggah foto kopernya yang sempat nyasar. Ia memperlihatkan penanda bagasi di kopernya tertulis tujuan Surabaya atau SUB. Unggahan Kaisang terkait kopernya yang nyasar mengundang tawa netizen. Mereka menyindir pihak maskapai yang menyamakan nasib mereka dengan putra presiden. Bahkan salah satu warganet berkelakar, Batik Air salah mengira Kaisang sebagai kakak perempuannya Kahiyang Ayu yang saat ini tinggal di Medan. Batik Air pun meminta maaf atas insiden. Dalam hal ini, Batik Air menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang timbul. Bagasi yang dimaksud, Batik Air sudah mengirimkan dan bagasi sudah diterima oleh tamu yang bersangkutan. Atas kejadian ini, Batik Air sedang melakukan investigasi atau penyelidikan di internal untuk diketahui penyebabnya dan untuk mendapatkan rekomendasi atau referensi guna perbaikan atau peningkatan kualitas layanan pada periode mendatang. Halo teman-teman di Batik Air, di Lion Group, saya ditinggal pesawat Anda di Singapura, saya beli bisnis, pulang pergi. Sebelumnya juga viral video penyanyi Ari Lasso yang beredar di media sosial mengungkapkan kalau dirinya ditinggal pesawat Batik Air karena adanya perbedaan jadwal yang didapat. Ia juga mengaku rugi besar karena harus membeli tiket pesawat dan memesan hotel lagi. Atas ketidaknyamanan yang dialami Ari Lasso, pihak Batik Air menyampaikan permohonan maaf. Pokoknya dirubah lah ya. Saya masuk, dibilang. Presiden Joko Widodo resmi membuka untuk umum Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo, Jawa Tengah. Peresmian dihadiri Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Presiden Joko Widodo dan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan resmikan Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo, Jawa Tengah, Senin pagi. Rangkaian peresmian dimulai dengan sholat duha dan pembacaan doa serta penanaman pohon saleh di depan masjid. Masjid tersebut dapat menampung hingga 10.000 jemaah. Turut hadir dalam peresmian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakebuming Raka. Masjid Sheikh Zayed diharapkan akan menjadi pusat pembelajaran, kajian, dan hal-hal yang bersifat moderasi agama. Dari Gus Karim sama satu yang dari Arab, dan terus kemudian selesai acaranya sesimpel itu, tanam pohon dan berjalan. Menurut saya acaranya betul-betul masuk ke substansi, tidak bertele-tele.
Dan saya baru pertama kali masuk masjid, indah sekali. Biaya pembuatan masjid mencapai 300 miliar rupiah. Usai diresmikan, warga bersuah foto di area Masjid Raya Sheikh Zayed Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, tim Liputan iNews melaporkan. Surabaya bersolawat yang digelar pemerintah kota Surabaya dengan menghadirkan Habib Syekh berlangsung khidmat. Acara ini dihadiri puluhan ribu jamaah hingga memenuhi jalanan pahlawan Surabaya. Surabaya bersolawat dalam rangka memperingati Hari Pahlawan digelar pemerintah kota Surabaya di Jalan Pahlawan Kamis malam. Solawatan yang menghadirkan Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf ini dihadiri puluhan ribu jemaah atau Syekhermania dari penjuru kota di Jawa Timur. Meski jemaah memenuhi Jalan Pahlawan hingga Jalan Temban Surabaya, namun acara ini berlangsung khidmat. Selain wali kota, acara Surabaya bersolawat ini juga dihadiri pejabat Forkompinda Jawa Timur, Gubernur Khofifah dan Irjen Pol Tony Hermanto Kapolda Jawa Timur. Semoga dengan solawat yang kita kumandangkan malam ini, maka rahmatnya Gusti Allah akan turun ke kota Surabaya. Karena Surabaya jadi hebat bukan karena wali kotanya, bukan karena pemimpinnya, tapi Surabaya menjadi kota pahlawan, menjadi kota yang hebat karena solawatan, karena Ahlussunnah wal Jamaah seluruh warga kota Surabaya. Jemaah yang hadir menilai kegiatan memperingati Hari Pahlawan dengan bersolawat sangat positif karena kota Surabaya menjadi salah satu pusat pertempuran melawan penjajah dengan jumlah korban jiwa terbanyak saat itu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat kecil dan menengah. Di Sulawesi Utara, Partai Pimpinan Haritanu Sudibyo ini melaksanakan bakti sosial di Kabupaten Minahasa dan di Kota Manado. Partai Perindo kembali menunjukkan kepeduliannya dengan berbagi kepada masyarakat kecil. Di Desa Winebetan, Kecamatan Langowan Selatan, Kabupaten Minahasa, Partai Perindo membagikan 50 Alkitab dan minyak goreng dari pintu ke pintu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Ini adalah kebutuhan mereka supaya mereka lebih dekat dengan Tuhan dan juga bantuan untuk kebutuhan sehari-hari. Di Kota Manado, Partai Perindo membagikan dispenser kepada pelaku usaha kecil. Bakti sosial ini merupakan program rutin yang dilakukan Partai Perindo untuk mendukung pelaku UMKM untuk terus berkembang. Terima kasih banyak buat Partai Perindo yang telah membantu kami lewat dispenser, dan kami dari Rumah Makan Sumber Berkat mengucapkan terima kasih banyak, dan Perindo is the best. Sementara itu, DPW Partai Perindo Sumatera Selatan bersama DPD Partai Perindo Kota Palembang melakukan rapat konsolidasi guna memantapkan strategi untuk merebut hati masyarakat melalui berbagai program pro rakyat. Kita ini sudah lolos verifikasi faktual, sehingga sudah mulai bekerja untuk bagaimana supaya Kota Palembang ini memenangkan kontestan pada pemilu 2024 yang akan datang. Pemantapan strategi dilakukan untuk meraih kemenangan di pemilu 2024. Partai Perindo menargetkan untuk meraih 60 kursi di DPR RI pada pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.